setia melayani Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember 2020 ini. Masih bernuansa Natal. Dan sebentar lagi 25 Desember kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kelahirannya membawa keajaiban. Haleluya. Shalom Aleichem. Ya Tuhan, kita mempersiapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau berikan hidup kita untuk puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tidak terasa minggu ketiga di bulan Desember menjelang hari kelahiran Tuhan Yesus. Setiap kita masih boleh merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab apa yang menjadi kerinduan kami adalah boleh bersekutu dengan-Mu Bapa. Boleh merasakan indahnya hadirat-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Amin Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Engkau Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, biar Engkau mengalir memenuhi kami Tuhan. Engkau mengalir pulihkan kami Yesus. Amin Yesus. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu.
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Aku yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan bahwa siang hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan dalam ibadah raya di minggu ketiga bulan Desember ini. Kami sungguh percaya kalau jika hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas kami semua. Tuhan, kami mau bawa seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah ataupun yang belum beribadah, kami berdoa siapapun mereka yang menyaksikan tayangan channel YouTube ini, mereka diberkati. Kami berdoa dari tempat ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari kelepasan, hari kemerdekaan, hari pembebasan karena kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya dan sangat percaya jika penggenapan mujizat penuaian pasti terjadi atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, bahkan atas gereja-Mu, GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya mau menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini beribadah online. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak bangkit berdiri. Kita mau menyambut Sang Raja. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Mari kita sambut Sang Raja.
terima kasih Yesus. Setiap kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Setiap kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Jemaat-jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dalam hidup kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami Bapa, melalui berkat materi yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kami memberi bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, karena kami rindu untuk belajar taat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita angkat pujian kita, hai mari berhimpun dan bersukacita.
bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau persiapkan lebih lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan, boleh merema dalam setiap hidup kita dan boleh kita lakukan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami akan balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas cinta-Mu Tuhan? Satu hal yang harus kami lakukan adalah kami mau terus bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah, kami boleh memuji-muji Engkau. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami merasakan bagaimana suasana Natal dalam hati kami. Ada sukacita dan sejahtera yang meluap, sehingga kami boleh bersuka cita dalam pujian kami. Kami bersorak-sorai, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Rasanya kami tidak ingin berhenti untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tapi kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Kau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan secara khusus menjamah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat, setan iblis yang mengganggu, kami katakan tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya
Ketika firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau belajar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, luar biasa, dahsyat. Kita sudah ada di minggu kedua di bulan Desember. Semakin terasa sukacita dan sejahtera lewat alunan-alunan lagu-lagu semarak yang dirayakan ibadah-ibadah Natal di gereja-gereja. Sudah mulai terasa saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih bicara tentang makna Natal. Yang pertama di minggu sebelumnya, bagi yang belum mengikuti ibadah yang disajikan di minggu pertama, makna Natal itu bicara tentang kemuliaan, keajaiban, dan hadiah atau kado dari Tuhan untuk kita. Dan kita harus meresponi semua itu dengan memberikan persembahan tubuh kita yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan, makna dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dulu. Kita lihat nubuatan Yesaya. Amin. Mari kita baca. Kita lihat. Kita harus bersuka cita. Natal. Dari Yesaya pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai 6. Tapi nanti saya akan baca ayat 23 dari pasal 8. Nah, kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Makna Natal yang hari ini kita mau bicarakan, yaitu Yesus lahir memberi pengharapan. Kita baca dulu ya saudaraku. Kelahiran Raja Damai. Dari Yesaya 8 ayat 23-nya demikian firman Tuhan dan lanjut di pasal yang ke-9. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. 9. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Perhatikan ini, ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya
dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya, kesemburuan Tuhan, semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Saya mau baca sekali lagi ya saudaraku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Amin. Kita bicara tentang Kristus atau Yesus lahir memberikan pengharapan. Kenapa saya kasih judul memberikan pengharapan? Karena sudah jelas kita baca. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Di 9, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bukankah ini sebuah pengharapan? Yesus lahir memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Memberikan pengharapan buat orang yang sudah putus harapan. Memberikan pengharapan kepada negeri yang suram, kepada orang yang berjalan dalam kegelapan. Inilah makna di minggu kedua yang kita akan bahas. Yesus lahir memberi pengharapan. Langsung saja saudaraku ya. Yang pertama, pengharapan apa yang Tuhan beri? Kalau kita baca, sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada, lambang pemerintah ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Yang pertama saudaraku, Yesus lahir memberikan pengharapan, memberikan jaminan. Jaminan apa? Yang pertama, Yesus menjamin kasih karunia. Keselamatan. Dia lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada dia. Di minggu pertama kita sudah bahas, Yohanes 3:16. Tidak ada salahnya saya kembali bicara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan kepandaian kita atau seberapa banyak kita memiliki harta. Tetapi karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena iman, percaya kepada Tuhan. Kasih karunia. Kasih karunia berarti saudaraku kita tidak bisa melakukan, hanya Tuhan. Hanya Yesus. Sebabnya begitu bangganya kita harus melakukannya. Begitu bangganya kita menyambut kelahiran Tuhan. Kenapa? Karena kita mendapat kasih karunia. Dan pastikan saudara mendapatkan ini. Dan kita melihat sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua predikat itu nempel pada Yesus. Kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, semua nempel. Dan itu diberikan buat saudara dan saya. Natal ini membuat kita harus bersuka cita karena damai sejahtera. Yesus Raja damai. Itu sebabnya saya mengajak kita semua hari ini. Karena kita memberi dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Sudah layak sepantasnya kita meresponi dengan ucapan syukur. Kita bersyukur. Karena kita mendapatkan itu. Ketika kita mengalami kebingungan. Kita mau ngambil keputusan, bingung. Ingat, Yesus penasihat ajaib. Dia bisa menasihati saudara. Dan disebut penasihat ajaib. Pernahkah kita melihat hari-hari ini? Ada orang yang disebut sebagai penasihat dan ada embel-embelnya ajaib.
Yesus, penasihat ajaib. Itu sebabnya saudaraku, mari nikmati kasih karunia ini. Saudara mengalami kesedihan, ingat dia Raja Damai. Dia yang bisa memberikan kedamaian itu buat saudara. Dan kita kehilangan arah, kita bingung siapa yang menjadi panutan kita, teladan kita yang harus kita ikuti. Ingat, ada Bapa yang kekal. Yesus kita, saudaraku. Itu sebenarnya kita panggil Bapa. Ya Aba, Bapa. Ini kita harus syukuri saudaraku. Tidak semua orang bisa memanggil Tuhan dengan kata Bapa. Kita bersyukur. Ya Bapa yang ajaib. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Amin. Besar kekuasaannya dan tidak akan berkesudahan. Yang pertama, Yesus lahir memberikan pengharapan. Kasih karunia. Barang siapa percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang sudah menerima Tuhan dan menerima keselamatan, kerjakan keselamatan. Lakukan hal yang benar. Sebagai respon kita sudah diselamatkan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua saudaraku, kita mau lihat. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Yang kedua saudaraku, pengharapan apa? Yesus memberikan pengharapan. Yesus memberikan jaminan. Yang pertama kasih karunia. Yang kedua damai sejahtera. Saudaraku bicara damai sejahtera, ini saya mau beritahu. Ketika kita mempunyai segala sesuatu, kita memiliki ke dalam dunia ini sesuatu, baik itu harta, benda, lewat yang kita kenal rumah, mobil, apapun itu saudaraku. Belum tentu membuat kita bisa merasakan damai. Belum tentu saudaraku. Harta dan kekayaan tidak menjamin kedamaian seseorang, kebahagiaan seseorang. Tetapi Yesus lahir, dia menjamin damai sejahtera. Kenapa? Karena dia Darja Damai, Raja Damai. Yesus Raja Damai. Yesus lahir, ada sukacita, damai sejahtera yang ditinggalkan di bumi ini. Dia Raja Damai. Yesus memberikan itu buat saudara dan saya. Sebabnya saudaraku, mari mana Natal ini kita tidak lagi bingung, diombang-ambingkan, perasaan kita diombang-ambingkan dengan suasana, keadaan, apa yang terjadi. Tapi biarlah kita memutuskan untuk bisa mengalami damai sejahtera. Saudaraku, saya senang dengan kata-kata ini. Belajarlah untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukur bisa membuat kita mengalami dan mendapatkan damai sejahtera. Ayo belajar mengucap syukur supaya kita bisa memiliki damai sejahtera. Dengan mengucap syukur itu kita ingin menerima. Seberapapun yang kita punya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita damai. Kalau orang tidak bisa mengucap syukur, seberapapun yang dimiliki tidak bisa. Karena terus kurang, dia mencari, kurang mencari, makin jauh dari Tuhan, makin tidak bisa punya waktu. Dan kehilangan damai sejahtera. Alkitab jelas berkata, saya tidak pernah menjadi orang yang anti untuk diberkati. Saya sangat rindu diberkati dan menjadi berkat. Bahkan saya berdoa supaya berkat berkelimpahan, supaya banyak bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Ini yang memang harus kita akui di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari saudaraku, kita belajar mengucap syukur. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur, seberapapun yang kita punya, yang kita miliki akan terus kurang, terus kurang, terus kurang. Alkitab berkata,
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wow. Itu sebabnya mari kita rasakan damai sejahtera. Hanya ada dalam Tuhan. Ada nyanyian lama, ya saya cerita ya saudaraku, puluhan tahun yang lalu ketika saya belum mengenal Tuhan, dan saya mendengarkan nyanyian ini dinyanyikan. Ke gunung tinggi ku naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya ada dalam Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera tidak bisa kita dapatkan kita pergi ke gunung tinggi, ke lembah yang curam, menyeberangi lautan, tidak mendapatkan damai saudaraku. Tapi kedamaian itu hanya bisa kita dapatkan ke dalam atau di dalam Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dia Raja Damai. Dia Raja Damai. Ini yang kedua. Itu sebabnya saudaraku tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki damai sejahtera. Damai itu bicara ketenangan, batin kita tenang. Sejahtera kita nyaman dengan apa yang kita punya dengan ucapan syukur. Damai dan sejahtera. Ya, yang kedua. Yang ketiga, apa makna yang terkandung Yesus lahir memberikan pengharapan? Kita baca lagi. Saya bacakan sekali lagi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ingat, anak putra, Yesus itu laki-laki saudaraku. Tegas, putra. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia menandaskan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, Yesus datang memberikan pengharapan. Dia menjamin berkat berkelimpahan. Menjamin berkat berkelimpahan saudara. Kenapa? Di atas tahta Daud dia mengokohkannya. Besar kekuasaannya, ada sukacita damai sejahtera, berkat berkesudahan, tidak habis, artinya melimpah. Amin. Tidak berkesudahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Dia memberikan pengharapan. Dia menjamin hidup yang berkelimpahan. Bisa? Bisa. Sulit? Berjuang. Saya pernah mendengar saudaraku. Ada sebuah cerita. Kalau kita melakukan pekerjaan, bertindak, waktu kita bicara tentang kebutuhan, keperluan, kepentingan, dan kita mendasarkan dari iman itu saudaraku. Akhirnya ya kita menuju kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ada 3 hal. Pengalaman. Kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, dengan kekuatan sendiri, saudara pontang-panting, banting tulang, tanpa melibatkan Tuhan, saya mau beritahu saudaraku, saudara ingin mengejar yang namanya hidup yang berkelimpahan, mendapatkan berkat atau penghasilan apapun bentuknya, bahkan minta pertolongan dan melakukan dengan cara sendiri, dengan susah payah, dan diakhiri dengan kata gagal. Capek-capek gagal saudaraku. Terseok-seok gak berhasil. Kenapa? Kemampuan kita terbatas bos.
Amin. Tapi ini kenyataan. Kita berjuang sendiri. Kita lakukan dengan cara sendiri. Gagal. Kalaupun berhasil tidak maksimal, saudaraku. Dan itu membuat kekecewaan. Dan yang kedua, ada tipe yang begini. Ketika melakukan segala sesuatu, ingin menghasilkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, melakukannya dengan cara mengandalkan orang. Kesana kemari. Minta pertolongan orang, minta nasihat orang. Padahal jelas Alkitab Yesus datang menjadi penasihat ajaib. Dia Bapa yang kekal. Tapi orang lebih suka melakukan segala sesuatu lewat pertolongan orang. Mencari cara lewat pertolongan orang. Berharap berhasil. Ikut mendoakan orang. Minta pertolongan orang. Mengandalkan orang. Dengan susah payah. Dari satu orang, kedua orang, ketiga, keempat. Menemui orang. Supaya bisa menolong. Bisa membantu. Bisa membuat apa yang dikerjakan selesai dan sukses dan berhasil. Tetapi saudaraku, cerilahnya tidak didapati. Apa yang didapati? Kekecewaan. Waduh, dulu zaman susah aja, saya tolong dia. Begitu saya susah minta tolong, tidak ditolong. 1, 2, 3 akhirnya kita kecewa. Mengandalkan orang, kita kecewa. Nah, ini tipe yang ketiga. Melakukan segala sesuatunya. Berjalan, bergerak, maju, melangkah. Mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah jelas. Seorang putra telah diberikan. Untuk kita. Tidak selamanya negeri mengalami kesuraman. Orang yang berjalan dalam kegelapan sudah mendapatkan terang dari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Berharap dengan iman. Tuhan, aku percaya bahwa berkat-Mu pasti terjadi. Pertolongan-Mu pasti tiba. Waktu amin tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian diulang lagi. Karena dibilangkan Alkitab doa terus menerus. Jangan jemu-jemu. Doa lagi. Tuhan tolong aku. Tolong Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu. Waktu amin. Tidak ada jawaban lagi. Besoknya diulang lagi. Karena firman Tuhan bilang, terus lakukan. Lakukan lagi, tetap berdoa, terus berdoa, semangat berdoa. Itu haleluya. Haleluya. Terus berdoa lagi, Tuhan tolong aku Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Hari ini tidak ditolong, besok belum ditolong. Lusa belum juga ada. Dan terus. Tetapi saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Itu janji firman. Orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya ngeri-ngeri sedap, katanya gitu saudara. Ngeri-ngeri sedap, aduh deadline-nya sudah mau habis, udah mau selesai. Begitu menjelang, mendekati hari hanya. Bus. Berkat turun. Pertolongan terjadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang tidak bisa mengerti. Lewati masalah, lewati cobaan, tapi tetap percaya. Kenapa? Karena waktu Tuhan yang terbaik. Kairos Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap saudaraku. Tapi tetap mendapatkan pertolongan. Ini jaminan. Itu sebabnya Yesus lahir memberikan pengharapan. Jaminan hidup berkelimpahan.
Momen ini saudaraku, di bulan Desember ini, ayo kita mau tinggalin tahun 2020 inilah dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita udah mendapat kasih karunia, punya damai sejahtera, berkelimpahan. Artinya apa? Bangun mental kita, kepribadian kita, supaya menjadi orang yang berkarakter Kristus. Mentalnya tidak hanya sekedar meminta-minta. Mentalnya bukan mental orang yang meminta-minta. Tetapi orang yang punya kemauan. Bekerja terus-menerus. Berusaha terus-menerus sambil mengandalkan Tuhan. Nah, saya mau beritahu saudaraku. Kadang-kadang hal ini tidak disukai oleh beberapa orang. Beberapa orang ya saudaraku. Kalau saya senang berkata, kita harus bekerja keras. Paulus itu saudaraku kalau kita pelajari, dia kerja lebih keras. Supaya dia memenuhi keperluannya dan orang lain. Tidak ada salahnya. Saya paham saudaraku tentang kerja keras, bukan kuli. Kerja keras itu bukan berarti kuli saudaraku. Kerjanya ngangkat, itu kerja berat saudaraku, bukan kerja keras. Kerja keras artinya orang yang giat, yang rajin, terus menerus. Tidak pantang menyerah, tidak mundur. Dan dia melakukannya dengan giat, itu kerja keras. Dalam perjalanannya karena pengalaman-pengalaman melakukan kerja terus menerus dan melakukan dengan kerja keras, dia makin pandai, maka naik menjadi kerja cerdas. Kerja cerdas memilih-milih, oh yang ini pernah dilakukan. Bisa mempertimbangkan ini waktunya, tenaganya, hasilnya. Sudah dia bisa milih, itu kerja cerdas. Mengoptimalkan keadaan, menyeimbangkan keselarasan. Ini kerja cerdas. Saya belajar saudaraku, saya harus sampaikan ini. Jadi hamba Tuhan saudaraku, kita harus lakukan. Dalam pelayanan kita harus maksimalkan ini. Giat, rajin, bekerja. Terus menerus, pantang menyerah. Yang saya sebut kerja keras. Akhirnya kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, punya wawasan. Kerjanya dinaikkan jadi kerja cerdas. Bikin tim. Buat agenda, buat rencana, itu kerja cerdas. Dan kalau kita udah terbiasa kerja cerdas, kita bisa bilang smart. Kan gitu saudaraku. Smart. S-M-A-R-T. Itu ada juga artinya ada saudaraku. Dan di dalamnya juga ada bagian dari kerja. Jadi ayo saudaraku. Kita andalkan Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan menjamin hidup berkelimpahan. Andalkan Tuhan, tapi kita tetap lakukan bagiannya. Tuhan itu sudah memberkati kita. Semua disediakan, sama seperti Adam di Taman Eden. Semua disediakan. Silakan nikmati, tapi nggak bisa kita cuma tumpang tangan. Cuma mengandalkan doa, pandai dengan berteori. Tidak bisa. Harus ada tindakan. Kita harus keluar menjemput berkat itu. Kita harus keluar mengambil sukses itu saudaraku. Dengan apa? Kerja keras. Kerja cerdas dan smart. Kadang-kadang perlu kita membaca artikel, kata-kata bijak itu. Tidak semua harus kita seolah-olah, wih benar ini. Jangan untuk membuat kita mengiyakan apa yang kita lakukan, membenarkan itu. Ayo. Yang benar kita lakukan. Alkitab jelas berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa. Terus kita suruh belajar, lihat burung pipit. Lihat bunga. Mereka nggak ngapa-ngapain, Tuhan sediakan. Tapi saudaraku, burung-burung itu juga nggak akan menikmati makanan kalau dia nggak ambil makanan itu. Dia ada di tiang listrik, ada di kabel listrik, bertengger, kemudian ada makanan lewat, dia tinggal makan. Enggak, dia harus terbang cari makanan itu. Tapi sudah disediakan. Kalau terus ada di kabel listrik, lama-lama tersetrum dan mati saudara. Kita kadang-kadang cuma percaya. Tapi mari saudaraku, kita mau lakukan bagian kita. Iman tanpa tindakan mati. Ayo bergerak, percaya. Jaminan Tuhan, 3. Yang pertama, Yesus lahir memberikan pengharapan. Jaminan yang pertama kasih karunia.
keselamatan. Yang kedua, damai sejahtera. Yang melampaui segala akal, karena Yesus itu lebih dari segalanya. Dan yang ketiga, hidup berkelimpahan. Ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan dan kita bisa meraihnya. Bahkan bukan cuma itu, berkat penyertaan, perlindungan, semua hal yang baik yang kita bisa terima. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita memaknai Natal ini bahwa Yesus lahir memberikan pengharapan. Kita tidak sia-siakan itu. Yes Tuhan, aku tahu aku tidak selamanya akan hidup dalam kesuraman. Aku tidak selamanya akan hidup dalam kegelapan. Tidak selamanya Tuhan aku berjalan tanpa pertolongan. Dan aku percaya Tuhan Engkau datang untuk menolong aku. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan. Saatnya kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Maka saudara berkati. Natal membawa pengharapan buat saudara. Alami dan ambil dan lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya di Natal ini saudaraku, di momen penting ini saudara mengalami sukacita damai sejahtera luar biasa. Karena Yesus lahir untuk saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara, mari Tuhan tolong jamah, urapi, berkati setiap jemaat bahkan seluruh umatmu yang mendengarkan khotbah ini. Supaya kami kembali diingatkan, disegarkan dan mengambil keputusan dan mempercayai bahwa Engkau lahir untuk kami membawa pengharapan, jaminan yang pasti tentang kasih karunia, keselamatan dan berkat-berkat yang Kau sediakan buat kami. Ada sukacita, bahkan damai sejahtera. Dan kami Tuhan mempercayai bahwa dengan kehadiran-Mu bukan sekedar menyelamatkan, tapi memberi hidup yang berkelimpahan. Dan kami aminkan, biarlah jemaat-Mu boleh mengaminkan itu. Dan kami akan lakukan bagian kami Tuhan, untuk bergerak membuktikan iman kami dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan mati. Kami mau Tuhan melakukannya, bagian kami, dan kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami dengar hari ini akan kami terima. Tahun ini tahun di mana rahmat Tuhan terjadi, berkat Tuhan terjadi dan kami alami. Bahkan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengar khotbah ini diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sukacita damai sejahtera Natal menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan saya terus berdoa supaya Bapak Ibu sekalian boleh menerima kasih karunia itu. Dan mengadakan pengurapan. Tuhan jamah minyak ini ya Tuhan. Minyak yang tidak ada apa-apanya. Tuhan jamah sehingga minyak ini Tuhan penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyak, tapi karena kuasa-Mu. Karena urapan-Mu. Sehingga setiap orang yang dioleskan minyak ini mendapatkan kekuatan baru. Ada sukacita damai sejahtera. Yang lemah dikuatkan, susah diburkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Bahkan Tuhan, ada perlindungan Tuhan terjadi buat seluruh umat-Mu. Pakai kami Tuhan, pengurus, mentor, kepala rumah tangga, imam untuk meleskan minyak kepada anggota keluarganya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kelahiran-Mu kami mengalami berkat-berkat itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, para kepala rumah tangga, imam, para pengurus dan mentor untuk boleh mengambil bagian mengoleskan minyak kepada anggota keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita Natal bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kembali kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa biarlah setiap apapun yang hamba-Mu ini kerjakan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan kami memberikan korban syukur kami. Biarlah kiranya setiap korban syukur ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi ini bukti ketaatan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami terus belajar memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pemulihan dan pelipat gandaan pasti kita rasakan. Haleluya, puji Tuhan. Pasti kan
kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. I'm reaching for your heart, all my life in your hand, growing closer to you, feeling power in you, nothing compares to this prayer. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga telah menyelesaikan ibadah kami telah memuji membesarkan nama-Mu, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati kami, sehingga kami Tuhan Yesus mendapatkan perubahan dan perbaharuan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Setiap kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna, jauhkanlah kepadanya segala sakit penyakit terlebih dari virus, bakteri, virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau pakai lebih lagi, lebih heran, lebih ajaib lagi Tuhan. Hamba-Mu
biarpun melalui hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Terima kasih Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa, juga sekeluarganya, istri dan anak-anaknya. Engkaulah yang memberkati Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Jauhkanlah segala sakit penyakit, terlebih dari kuman, virus, bakteri, virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas hidup mereka, tidak bisa menyentuh tubuh mereka, karena kuasa Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Engkau jugalah yang memberkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia usahakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga pakai sekeluarga ini Tuhan. Engkau perluas daerah pelayanan mereka Tuhan Yesus. Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang duniamu, jadikanlah mereka saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memelihara. Sehingga siapapun yang melihat Tuhan, mereka pasti terberkati dan rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini, dimanapun mereka ada Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok sana Tuhan. Tuhan yang menjaga, memelihara mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, segala dana yang mereka perlukan. Terima kasih Yesus. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, GBI Jemaletea Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati. Sehingga melalui gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang mau dibaptis, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami percaya Tuhan, melalui gereja kami juga Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk masuk di dalam rumah-Mu ini Bapa, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa, juga program yang ada di gereja kami Bapa sampai di bulan 12 ini. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami kesatuan hati, kebersamaan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, boleh kami kerjakan dengan baik, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan, segala dana yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa, lingkungan gereja kami ini Bapa, kanan kiri depan belakang orang yang lalu lalang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah. Ketika mereka melihat spanduk gereja kami, ketika mereka mendengarkan puji-pujian penyembahan kami dan firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti Tuhan Yesus tersentuh hatinya, sehingga mereka rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan semua bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Engkau. Kami percaya Bapa, penggenapan mukjizat terjadi di gereja kami, penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi, penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa, di mana kami merindukan gereja yang besar, permanen, supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi, dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan, serta surat izin resmi dari pemerintah setempat Tuhan. Kami rindu untuk memilikinya Bapa. Kami percaya ketika kami berpengharapan dengan Tuhan, ketika kami bergantung dengan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa, mukjizat berkat Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang ajaib dan perkasa, Tuhan Allah yang sungguh luar biasa,
Tuhan Allah yang memiliki kekayaan di surga maupun di bumi, Engkau pemiliknya Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan di tahun ini kami pasti memilikinya. Kami percaya itu semua pasti terjadi. Kami terima Bapa. Kami imani dan kami yakinin akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh pengurus dan juga jemaat Tuhan yang ada di gereja Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan, jamah urapi setiap hati kami, terangi hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan Yesus, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Biarlah kami berpegang teguh kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di dalam genggaman Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak goyah, kami tidak bimbang. Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami pasti Engkau berkati. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami juga jemaat yang taat. Jadikanlah kami jemaat yang setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga bangsa dan negara kami ini, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Segala sakit penyakit yang ada dalam bangsa kami ini, Tuhan Yesus sangat sanggup menghancurkan dan mengangkat di dalam bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini Tuhan mengalami pemulihan, pembebasan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu pemimpin kami Bapa. Dari presiden sampai ke RT RW, Engkaulah yang menjamah mengurapi mereka, Engkaulah yang memberkati mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan Engkau juga berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan, supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka Tuhan berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang cinta damai. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Sakit apapun mereka Tuhan, baik penyakit corona, kami tolak, kami hancurkan, kami putuskan semua Tuhan penyakit-penyakit itu di dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan mereka Tuhan, melalui kuasa bilur-bilur-Mu, melalui darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib. Mereka sudah dimenangkan, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah disehatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari arahkan hati ke dalam tangan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.